Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Di dalam Boat of Mausoleum, semua hantu stereoskopik bersinar dalam warna yang berbeda. Luo Feng, Dear Bug Master, Sorcerer Sprite Master, dan Shadow Dash Master semua berjalan ke hantu dan berdiri di depan pilar batu. Mereka menembus kekuatan dewa mereka ke dalam hantu untuk mempelajarinya. Meskipun aku hidup lebih lama dari mereka, otakku mungkin bekerja lebih cepat, pikir Dear Bug Master. Shadow, Sorcerer, dan Lu Feng bisa merasakan rasa permusuhan dan persaingan di udara, meskipun tidak satu pun dari mereka berbicara sepatah kata pun. Mereka adalah yang pertama di sini untuk warisan. Mereka memiliki peluang terbaik di dalam alam semesta miniatur Huge Axe Creator. Di sekitar bagian tanah ada pusaran air dan kabut hitam yang tampaknya menghancurkan dunia. Luo Feng duduk di puncak gunung dengan menyilangkan kaki, mengamati pusaran air di kejauhan. Jarinya menunjuk ke ruang, dan jejak kekuatan ilahi menembusnya dan membentuk hantu stereoskopik yang kompleks. Betapa menakjubkan, game Kaisar Badak yang begitu rumit. Saya sudah mencoba untuk memahaminya untuk sementara waktu, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Apa aturan permainan ini? Luo Feng belum pernah memainkan game apapun dengan serius sebelumnya. Saat masih hidup di bumi, dia berusaha memperbaiki hidupnya dan kehidupan keluarganya. Setelah dia menjadi seorang pejuang, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bersantai. Namun, sekarang dia berdiri di antara makhluk paling kuat di alam semesta asli, dia mulai mempelajari permainan paling populer dari peradaban kuno. Dia sangat penasaran dengan permainan ini. Bagaimanapun, itu bisa menguji atau bahkan meningkatkan pemahaman seseorang. Apa aturan permainan ini? Luo Feng berkata lagi, mempelajarinya dengan cermat. Meskipun dia baru saja mulai mempelajari permainan di Boat of Mausoleum, lebih dari 1 hari telah berlalu di luar kapal. Berkat kecepatan otaknya, dia bisa segera menyelesaikan mempelajari pesawat ruang angkasa. Namun, dia bahkan tidak bisa menguraikan aturan dasar untuk permainan. Total 123 game yang diselesaikan, gumamnya. 123 game terpecahkan dan 123 game rusak. Mereka saling berkorespondensi, ringan, bentuk. Luo Feng mempelajarinya selama lebih dari 3 tahun. Ini adalah aturan permainan? Luo Feng berbisik, tersenyum sedikit. Game Rhinoceros Emperor adalah game stereoskopik, seperti gambar ukiran yang rumit. Aturan nomor 1, ada 10.081 elemen dasar. Luo Feng berkata pada dirinya sendiri. Aturan nomor 2, pada setiap hologram mikrostereoskopik, setiap elemen dasar hanya dapat muncul 1 kali. Aturan nomor 3, setiap hologram mikrostereoskopik akan berubah, yang membuat hologram tampak berbeda satu sama lain. Tidak ada 2 garis hologram yang memiliki gambar yang sama. Aturan nomor 4. Aturan nomor 5. Peraturan nomor 9, dalam permainan yang diselesaikan, hantu stereoskopik yang dibentuk oleh kekuatan dewa memiliki lingkaran yang sempurna. Energi akan ada selamanya. 9 aturan, dan semuanya sangat rumit. Bahkan pikiran seorang master alam semesta tidak dapat mengingat posisi elemen dasar. Elemen dasar yang tak terhitung jumlahnya membentuk gambar mikrostereoskopik, gambar yang tak terhitung jumlahnya membentuk gambar stereoskopik kecil, gambar kecil yang tak terhitung jumlahnya membentuk gambar berukuran sedang, gambar berukuran sedang yang tak terhitung jumlahnya membentuk hantu stereoskopik. Bahkan master alam semesta tidak akan mampu mengingat mereka. Seseorang perlu memahami misteri di balik permainan. Sama seperti teknik pertunjukan, seseorang perlu memahami misteri untuk benar-benar melakukannya, karena kerumitannya tidak dapat diingat langsung oleh otak. Menakjubkan, seru Luo Feng. Betapa rumitnya aturannya, dan setiap permainan yang terbentuk selesai dan tidak menghabiskan energi. Mengesankan. Bahkan ukiran alam semesta mini saya tidak dapat mencapai lingkaran energi yang sempurna. Putaran pertama dari Rhinoceros Emperor Game tidak serumit gambar ukiran alam semesta mini. Namun, itu sangat kompleks, dan energinya bertahan selamanya. Itu sebabnya itu sempurna. Tidak heran jika game Kaisar Badak begitu populer di Sungai Duandongwu. Menakjubkan bahwa seseorang mampu membuat game yang begitu misterius. Luo Feng sangat bersemangat. Jauh lebih mudah untuk mempelajari game Rhinoceros Emperor setelah mempelajari aturannya, dan dia langsung tertarik pada game tersebut. Segera, Luo Feng kecanduan.
Itu menarik, menantang, dan menawarkan rasa pencapaian. Dia lebih mengagumi badak sekarang karena bisa membuat game seperti itu. Itu memiliki persyaratan ketat untuk kecerdasan, dan seseorang setidaknya harus menjadi pejuang abadi untuk dapat merenungkan permainan. Sungai Duandong berkata bahwa di peradaban kuno, semua orang termasuk anak-anak menyukai permainan ini, pikir Luo Feng. Apakah itu berarti bahkan anak-anak dari peradaban itu tidak akan mati? Ide itu terlintas di benak Luo Feng. Kemudian dia berhenti berpikir berlebihan dan fokus merenungkan permainan. Dear Buckmaster, Shadow Dash Master, Sorcerer Sprite Master, dan Luo Feng semua menatap hantu stereoskopik. Akhirnya, Sorcerer Sprite Master mengirimkan suaranya. Debu bayangan, aku sudah menemukan aturannya. Apa aturannya? Shadow Dash Master sangat gembira. Permainan sialan ini, saya sudah mempelajarinya untuk waktu yang lama, namun saya masih tidak tahu bagaimana aturannya. Petik 2. Aturannya adalah, dan Sorcerer Sprite Master memberitahunya. Shadow Dash Master sangat gembira. Tentu saja, haha. Tidak heran saya tidak bisa menemukan misteri di balik hantu ini. Hubungan antara gambar-gambar stereoskopik ini begitu rumit. Sorcerer Sprite, kita berdua tahu aturannya sekarang. Bagaimana dengan dua lainnya? Petik 2. Mereka berdua melirik Luo Feng dan Dear Buckmaster. Dear Buckmaster dan Luo Feng berdiri diam seperti patung. Jangan khawatir tentang mereka, kata Sorcerer Sprite Master. Kita bisa berkomunikasi satu sama lain dan memahaminya bersama-sama. Kami akan jauh di depan mereka. Betul sekali. Ketika Master sejati kedua dan yang lainnya dari ras kami datang ke sini, kami akan memiliki peluang yang lebih baik. Petik 2. Dari 3 era alam semesta kedua tanah suci, makhluk-makhluk hebat dari hampir semua kekuatan sedang menuju ke perahu alam semesta. Makhluk hebat dari klan Jam Surga adalah yang pertama tiba. Hong, 100.000 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, bayangan pecah berkeliaran di luar wilayah Flame Ice. Itu mendekati Boat of Mausoleum dengan kecepatan tinggi. Master Laut yang gelisah, Master Lark Merah, dan Master Raksasa Batu yang pendiam semuanya melihat bayangan itu. Ini adalah Master tertinggi alam semesta. Hua! Bayangan rusak itu segera melambat dan berhenti di depan gerbang. 3 penguasa alam semesta ngeri dan mundur selangkah. Tuan Setan Jam Bayangan, 3 penguasa alam semesta semua melihat keluar. Sebuah bayangan jam hitam melayang di luar gerbang. Kemudian bayangan itu menghilang. Diikuti oleh Riak, sesepuh aneh dengan rambut panjang yang memiliki miliaran jam hitam kecil di atasnya muncul. Bahkan ada jam di alis dan bulu tubuhnya. Ini adalah penampilan luar yang khas dari makhluk dari klan Jam Surga. Tuan Setan Jam Bayangan, 3 penguasa alam semesta memberi salam. Balap kerangka, terima kasih atas beritanya. Shadow Clock Demon Master tertawa. 3 makhluk hebat dari rasku bergegas ke sini. 3 kekuatan muncul. Pergi ke ruang kontrol itu, perintah Shadow Clock Demon Master. Dia memandang Jitter si Master. Kamu tahu bagaimana cara pergi? Tentu saja, kata Master Laut yang gelisah. Ini petanya. Jejak kekuatan dewa terbang di luar tubuhnya, dan peta kompleks terbentuk, mengarah ke istana pusat. Itu adalah rute yang sederhana, dan mudah dimengerti. Besar. Shadow Clock Demon Master mengangguk. Kalau begitu pergi. Shadow Clock Demon Master melihat 3 penguasa alam semesta dari klan Heaven Clock dan menambahkan, harapan ras kami ada di pundakmu. Oke. Kami akan berhasil atau mati mencoba. 3 penguasa alam semesta juga bersemangat. Mereka terbang ke ruang kontrol seperti 3 garis cahaya. Setelah setengah tahun, di depan gerbang Boat of Mausoleum. Bagaimana kamu menghentikan kami masuk, Shadow Clock Demon Master? Apakah kamu ingin melawan kami, sekolah dewa leluhur yang pertama? Pergi dari sini, Tuan Setan Jam Bayangan. 6 penguasa alam semesta telah berkumpul di depan gerbang. Mereka semua adalah penguasa alam semesta yang tinggal di sekitar wilayah es api. Mereka datang ke sini setelah mendengar berita itu. Namun, Shadow Clock Demon Master perlu menjaga rasnya. Dia perlu menghentikan makhluk hebat lainnya selama mungkin. Shadow Clock Demon Master berdiri di sana, mengabaikan mereka. Kekuatan yang kuat merobek ruang dan waktu di sekitarnya. Shadow Clock Demon Master ngeri dan melihat ke arah kekuatan. Kekuatan yang begitu kuat, dia berkata, Tuan tertinggi alam semesta yang mana itu? Aku belum pernah melihatmu. Peng. Seberkas cahaya menerobos masuk ke gerbang.
Shadow Clock Demon Master tidak berani menolaknya. Dia bisa mengatakan bahwa harta sejati istana adalah harta sejati tertinggi. Kekuatannya yang kuat meresap ke sekeliling. Seorang tetua berjubah putih yang dikelilingi dedaunan mendarat. Dia melirik Shadow Clock Demon Master. Kamu, Shadow Clock Demon Master mengerutkan kening. Tanah suci Kaisar Timur? Penatua berjubah putih bahkan tidak ingin melihat sekali lagi pada Shadow Clock Demon Master. Dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, 20 Master Alam Semesta, 200 Ksatria Alam Semesta, dan 2000 pejuang abadi muncul. Pergi, perintahnya. Dapatkan warisan untuk tanah suci Kaisar Timur kita. Ya, semua makhluk besar bergegas masuk. Ras Skeleton telah memberikan peta itu ke tanah suci Kaisar Timur sejak lama dalam upaya untuk berteman dengan mereka. Aku, Northrue, belum pernah berada di Universe Ocean selama lebih dari 10 era alam semesta, kata tetua berjubah putih itu, melirik yang lain. Jika tanah suci bulan ungu dan kekuatan lainnya belum tiba sekarang, mereka tidak akan pernah. Penatua berjubah putih melambaikan tangannya, dan oval hitam raksasa memblokir gerbang. Sekarang aku di sini, mari kita lihat siapa yang bisa masuk. Penatua berjubah putih mengambil langkah dan bergabung dengan oval hitam. Di koridor hidup dan mati Boat of Mausoleum, ada 6 sosok berdiri di arah yang tersebar sambil mengamati game Kaisar Badak yang sedang berlangsung. Ada gerakan, alis Luo Feng berkerut, dan dia melihat keluar. Samar-samar dia bisa merasakan serangan riak yang ditransmisikan dari ujung lain koridor. Dia menebak disitulah dia sebelumnya bertukar pukulan dengan monster Quello. Riak yang dihasilkan selama pertempuran mereka telah menarik perhatian Shadow Dash Master, Sorcerer Sprite Master, Dirtbag Master, dan 2 Master Alam Semesta lainnya dari Heaven Clock Land. Ekspresi mereka tidak terlihat sangat baik. Mungkinkah makhluk agung lainnya telah tiba? Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Sungai Duandong telah membiarkan pintu air terbuka, dan bagi mereka yang berasal dari skeleton Rache, yang tersingkir di awal, dia tidak membunuh mereka. Sebaliknya, dia membiarkan mereka pergi tanpa cedera. Jelas, dia ingin berita itu menyebar sehingga dia bisa menarik perhatian lebih banyak makhluk hebat. Semakin besar jumlah kandidat, semakin tinggi peluang menemukan makhluk hebat yang dapat menerima warisannya. Luo Feng bisa memahami niat Sungai Duandong, tetapi tindakannya menambah tekanan pada Luo Feng. Permainan Kaisar Badak benar-benar sulit. Meskipun belum setahun di sini, di alam semesta Hugeax, aku telah memahaminya selama beberapa ribu tahun. Luo Feng menghela nafas. Beberapa dekade pemahaman, namun saya masih dalam tahap merenungkan. Sekarang, saya baru saja melewati tahap ke-119 dan langsung memetakannya ke pilar kristal. Petik 2. Dari tahap pertama hingga 10.081, game Rhinoceros Emperor sangat menuntut kemampuan seseorang untuk memahami. Meskipun peraturan telah diringkas sebelumnya, menunjukkan bahwa seseorang hanya perlu memecahkan kode solusi lengkap untuk tahap pertama hingga ke-123, untuk mencapai pemahaman penuh dan kemudian langsung memetakannya masih sangat sulit. Luo Feng harus sepenuhnya memahami 100 tahap pertama sebelum dia merasa telah membuat beberapa peningkatan. Itu adalah peningkatan dalam kemampuannya untuk memahami, karena ketika dia berpikir tentang proses pemetaan, kesadarannya dapat mengambil struktur yang lebih multidimensi. Beberapa saat kemudian, riak kuat ditransmisikan. Banyak sekali sosok yang terbang di atas. Luo Feng dan 5 lainnya tidak bisa menahan diri untuk berbalik untuk melihat, dan apa yang mereka lihat membawa perubahan pada ekspresi mereka. Sangat banyak. Ini benar-benar banyak. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Luo Feng dan yang lainnya terkejut. Dengan satu pandangan, kerumunan sosok yang padat termasuk setidaknya beberapa ratus makhluk hebat, dan sebagian besar dari ratusan sosok ini memiliki penampilan yang serupa. Misalnya, tubuh saleh mereka umumnya dikelilingi oleh tanaman merambat hijau. Mayoritas tokoh ini jelas berasal dari ras yang sama, dengan hanya segelintir yang jelas berbeda dari ras ini. Ekspresi Shadow Dash Master sedikit berubah. Hampir semuanya berasal dari alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur. Hanya 3 yang berasal dari ras lain. Alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur tiba-tiba mengirim begitu banyak. Dengar, tidak semua dari mereka adalah penguasa alam semesta. Bahkan ada ksatria alam semesta dan jiwa abadi, tambah sorcerer Sprite Master. Sebelumnya, monster Quello sangat menakutkan. Tetapi sekarang, bahkan ksatria alam semesta dan jiwa abadi dapat melewati monster Quello untuk datang ke sini hidup-hidup.
Saya pikir monster Quello pasti telah mempertimbangkan kemampuan penyusup sebelum menunjukkan kekuatannya. Ya, berita ini sangat penting. Sebelumnya, klan hanya membawa lebih banyak master alam semesta untuk mencoba peruntungan mereka. Mereka tidak membawa roh dewa yang abadi. Berita ini harus ditransmisikan ke klan kami. Petik 2. Jika kita berbicara tentang roh dewa yang tidak mati, klan mata ilahi memiliki banyak sekali. Tubuh Shadow Witch Couple segera mulai melaporkan berita itu ke klan mereka. Tapi, klan mata ilahi bertindak lebih dulu dan mengirim guru sejati kedua dan guru sejati ketujuh, yang sudah berangkat. Suara sedingin es terdengar. Jumlah pemilih kali ini cukup besar. Luo Feng berbalik untuk melihat dan melihat sosok tunggal yang dibentuk oleh sinar cahaya konvergen yang berdiri di kejauhan Sungai Duandong. Luo Feng hanya melihat sekilas. Setelah itu, dia tidak lagi memperhatikan Sungai Duandong. Setiap kali ada pendatang baru, Sungai Duandong akan keluar untuk mengulangi penjelasan yang sama. Sebelumnya, ketika dua penguasa alam semesta dari klan Jam Surga tiba, Sungai Duandong juga memberikan penjelasan yang sama. Kadang-kadang, Luo Feng akan memperhatikan situasi di sekitarnya, tetapi dengan melakukan itu, dia merasa bahwa itu tidak memiliki pengaruh sedikit pun pada kecepatan pemahamannya. Dia, Dear Buckmaster, dan Shadow Witch Couple, sebagai kelompok paling awal, berada dalam posisi yang menguntungkan. Bahkan jika makhluk hebat yang luar biasa muncul kemudian, selama salah satu dari 4 berhasil memenuhi persyaratan dasar, dia secara alami akan dapat menghubungi warisan terlebih dahulu. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Sebelumnya, saya berhasil menyelesaikan pemetaan 100 tahap pertama. Saya merasa seolah-olah segalanya menjadi cerah, dan saya bersorak atas kenyataan bahwa saya telah membuat peningkatan yang nyata. Sekarang, saya telah sepenuhnya memahami 123 tahap pertama. Saya tinggal dengan tahap ke-124 ini. Luo Feng melirik permainan akhir ke-124 yang cukup jauh. Kemudian dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pilar kristal di depannya dan mulai mencoba memecahkan kode. 123 tahap pertama sepenuhnya dipahami, tetapi karena solusi sudah dipublikasikan, tidak ada kesulitan sama sekali. Yang harus dia lakukan adalah memahami solusi secara menyeluruh. Pada saat itu, dia menghadapi upaya decoding pertama yang sebenarnya. Itu tidak seperti sebelumnya, di mana dia hanya perlu melihat hasil dari game yang diterjemahkan untuk memahaminya. Kali ini, dia harus melihat permainan akhir untuk memecahkan kode permainan. Jelas, dia merasa sangat terganggu. 1 kali, 2 kali, Luo Feng mencoba memetakan tata letak, bahkan untuk elemen dasar yang tidak jelas, dia memetakannya berdasarkan firasatnya. Dengan berlalunya waktu, pikiran Luo Feng menjadi lebih jernih, seolah-olah pikirannya sedang membuat sketsa dari puluhan ribu dimensi yang bergabung satu sama lain, dan dengan sangat cepat, elemen dasar ditentukan. Ini adalah upaya pertamanya dalam memecahkan kode, dan tiba-tiba, dia merasa telah mendapatkan pengalaman baru di atas pengetahuan yang telah dia pelajari dari pemahamannya sebelumnya. Setengah bulan berlalu, Weng, bayangan virtual 3 dimensi dari kerucut terbentuk di dalam pilar kristal. Dari luar, tidak ada yang bisa melihatnya. Bayangan virtual 3 dimensi itu sempurna, tergantung di udara. Tidak sedikit pun kekuatan ilahi yang bisa dihamburkan. Serangan riak segera ditransmisikan ke kesadaran Luo Feng, tahap ke-124 telah diterjemahkan ke penyelesaian yang sempurna. Luo Feng diam-diam senang. Akhirnya, dia berhasil dalam upaya pertamanya untuk memecahkan kode. Aku akan pindah ke panggung. Waktu berlalu. Ketika sekelompok makhluk hebat dari alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur tiba, Luo Feng dan rekan-rekannya bisa merasakan riak yang disebabkan oleh pertempuran makhluk-makhluk agung dari dunia luar. Dan karena itu adalah riak yang disebabkan oleh pertempuran di dunia luar, untuk memiliki kekuatan sebesar itu, pertempuran itu pasti melibatkan makhluk tertinggi alam semesta. Itu adalah bulan kelima sejak makhluk-makhluk besar dari alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur tiba. Hong, hong, hong. Riak menakutkan ditransmisikan melintasi lapisan yang berbeda di dalam perahu mausoleum, dengan kekuatan mereka melemah saat melintasi lapisan. Ketika mencapai koridor hidup dan mati, di mana pemahaman game Rhinoceros Emperor sedang berlangsung, bahkan jiwa-jiwa dewa yang abadi pun dapat mendeteksi riak-riaknya. Untuk sebagian besar makhluk hebat, seperti Luo Feng dan Dear Buckmaster, jumlah yang mereka deteksi secara alami jauh lebih kuat. Alam semesta Kaisar Timur yang menjijikkan itu.
Mata Dir Buckmaster berkilat dengan kilatan kemarahan saat dia melihat dengan dingin ke arah penguasa alam semesta, ksatria alam semesta, dan jiwa-jiwa saleh yang abadi dari tanah suci Kaisar Timur dari jauh. Tuan Bintang Sejati Utara itu benar-benar memblokir pintu. Dia benar-benar memblokir pintu kabin. Master Bintang Sejati Utara berada dalam posisi yang menguntungkan hanya karena dia memiliki banyak harta sejati tertinggi. Itulah mengapa dia berani menunjukkan kesombongan seperti itu. 3 era reinkarnasi tahu sedikit tentang Master Bintang Sejati Utara. Tetapi untuk seseorang yang telah hidup untuk waktu yang lama, Dir Buckmaster tahu banyak tentang Master Bintang Sejati Utara. Sangat kuno, Guru Bintang Sejati Utara adalah salah satu dari sedikit makhluk tertinggi alam semesta yang tersisa dari alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur. Alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur telah ada sejak lama dan karena itu telah menerima warisan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Master Bintang Sejati Utara mungkin tidak memiliki alam semesta mini, tetapi bahkan mengandalkan warisan kuno, kekuatan pertempurannya masih dianggap cukup kuat di antara semua makhluk tertinggi alam semesta. Mengambil bidang kali ini, alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur menempatkan 101% terbaiknya. Master Bintang Sejati Utara meminta makhluk tertinggi alam semesta lainnya meminjamkan harta sejati mereka kepadanya, jadi dia telah membawa 4 harta sejati tertinggi. 4 harta sejati tertinggi adalah tipe istana, tipe domain, tipe serangan pertempuran jarak dekat, dan tipe serangan jarak jauh. Begitu dia memblokir pintu, makhluk hebat dari Tanah Suci Bulan Ungu yang datang kemudian tidak akan bisa masuk. Dir Buckmaster sangat marah dan menggerutu ketidaksenangannya. Menjijikkan. Kemudian, mendorong Guru Bintang Sejati Utara keluar dari pikirannya, dia melakukan upaya terbaiknya untuk mempelajari teknik rahasia. Pertempuran di dunia luar sedang berlangsung. Tanah Suci Bulan Ungu dan Tanah Suci Kaisar Timur benar-benar bertarung satu sama lain sampai mati dan hidup, dan kedua belah pihak sangat siap. Saat Master Bintang Sejati Utara pertama kali tiba, pemblokirannya terhadap pintu masuk pintu kabin benar-benar membuat lawannya tidak memiliki jalan keluar. Kali ini, Master Bintang Sejati Utara bisa tiba lebih awal karena alasan tertentu. 1. Dia memiliki harta karun tertinggi tipe serangan untuk membantunya membuka jalan. Dan 2. Klan memiliki peta kapal semesta yang lebih rinci, sehingga dia bisa menemukan jalan pintas yang lebih dekat. Perbedaan waktu kedatangan Tanah Suci Bulan Ungu dan Klan Mata Ilahi tidak terlalu jauh. Hanya 3 hari. Pada hari ketiga pertempuran antara Tanah Suci Bulan Ungu dan Tanah Suci Kaisar Timur. Utara benar, enyahlah. North True, kamu pikir kamu bisa menghentikan kami bertiga? Enyah, Dewa Sejati yang abadi. Pergi, bawa dia pergi. Di pintu kabin, Tanah Suci Bulan Ungu dan Klan Mata Ilahi bergabung. 3 master tertinggi alam semesta melakukan yang terbaik untuk mengepung Master Bintang Sejati Utara. Penguasa tertinggi alam semesta dari Klan Mata Ilahi. Setiap orang dari mereka memiliki alam semesta mini. Kekuatan yang dimiliki masing-masing sangat luar biasa. Selanjutnya, Guru Sejati kedua dan Guru Sejati ketujuh juga terampil dalam gerakan bersama. Master Bintang Sejati Utara mungkin tidak takut, tetapi dia hanya bisa bertahan sebentar sebelum dia diledakkan. Luo Feng dan beberapa ratus makhluk hebat sedang bekerja keras, mencoba yang terbaik untuk memahami permainan Kaisar Badak, dan, tidak mengherankan, Luo Feng dan Rusa Buckmaster adalah beberapa yang lebih cepat. Adapun ksatria alam semesta lain dan jiwa dewa abadi yang telah datang, kecepatan pemahaman mereka jauh lebih lambat, terutama segelintir roh dewa abadi, yang, meskipun mereka sudah diberi pengarahan oleh penguasa alam semesta lain dari ras yang sama tentang aturan. Dari game Rhinoceros Emperor, masih belum bisa memahami sepenuhnya. Hong. Dari tempat monster Quello berada, ada serangan riak energi yang ditransmisikan. Luo Feng menyadarinya. Kemungkinan besar, ini akan menjadi pendatang baru dalam jumlah besar. Begitu banyak yang datang, tetapi pada akhirnya, hanya satu yang dapat menerima warisan. Luo Feng menghela nafas. Gila, semua klan sudah gila. Setelah waktu yang lama, sekelompok besar beberapa ratus sosok terbang. Pada pandangan pertama, mayoritas terdiri dari jiwa-jiwa saleh yang abadi dari Tanah Suci Bulan Ungu. Adapun jumlah keseluruhan ksatria alam semesta dan penguasa alam semesta, Tanah Suci Bulan Ungu tampaknya memiliki jumlah yang sama dengan Klan Mata Ilahi, yang juga mirip dengan alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur, atau mungkin hanya selisih 2. Tetapi jika Dir Buckmaster ditambahkan ke jumlah karyawan, maka Tanah Suci Klan Ungu akan
sebaliknya, berada pada posisi yang menguntungkan. Ini adalah aturan paling dasar. Dear Buckmaster melihat sekali dan mulai memberitahu mereka yang datang terlambat secara diam-diam. Sinar cahaya kabur mulai berkumpul. Sinar cahaya memberi bentuk pada pria berambut hijau. Dia memiliki mata yang damai seperti lautan, dan saat tatapannya menyapu 1000 lebih kandidat yang hadir, dia berkata, mereka yang datang kemudian, ini adalah ujian terakhir sebelum pindah ke aula berikutnya. Ini adalah ujian bagi pemahaman Anda. Ini adalah kampung halaman saya. Ini adalah permainan yang paling banyak tersebar. Ini tidak boleh dilihat hanya sebagai permainan, melainkan sebagai sarana penting untuk membantu Anda mengasah dan mengembangkan pemahaman Anda. Dia bisa menguji dan meningkatkan pemahamanmu, dan dia diberi nama Rhinoceros Emperor Game. Sungai Duandong memberikan pengantar yang lambat dan rumit. Mari kita mulai. Dalam waktu terbatas, mereka yang kemajuan decodingnya telah mencapai persyaratan minimal saya dapat memasuki aula berikutnya. Sungai Duandong memindai ruangan dengan tatapan dingin. Jangan meremehkan game Kaisar Badak ini. 4 yang datang paling awal, Hingga saat ini, hanya manusia yang mampu memecahkan kode endgame ke-124 dengan sempurna. 3 lainnya masih terlalu lambat. Jika ini terus, Sungai Duandong menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Kemudian dia menghilang ke udara tipis. Saat kata-katanya terdengar, hampir bersamaan, lebih dari 1000 kandidat hadir dari klan Mata Ilahi, Tanah Suci Bulan Ungu, Tanah Suci Kaisar Timur, dan kelompok kekuatan lainnya, semua memandang ke arah Luo Feng. Ekspresi Luo Feng sedikit berubah juga. Sungai Duandong yang menjijikkan itu. Ini adalah kejahatan murni. Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Serang manusia ini, sehingga dia tidak bisa fokus untuk memahami? Menyerang. Serang manusia ini. Master Buck Rusa dan pasangan penyihir bayangan berdiri jauh tanpa kata-kata dengan tatapan jauh di wajah mereka. Adapun klan Mata Ilahi, Tanah Suci Bulan Ungu, dan Tanah Suci Kaisar Timur, ketiganya telah mengirim 2 hingga 3 penguasa alam semesta hampir bersamaan untuk meluncurkan serangan ke Luo Feng. Sungai Duandong mungkin telah memberikan instruksi bagi mereka untuk bekerja pada pemahaman, tetapi dia tidak melarang pembunuhan selama proses pemahaman. Klan Mata Ilahi, Tanah Suci Bulan Ungu, dan Tanah Suci Kaisar Timur memiliki total 8 penguasa alam semesta yang meluncurkan serangan pada saat yang sama. Semuanya memancarkan kekuatan dewa mereka, kemudian secara langsung, atau berubah menjadi binatang buas yang mengaum, akapak besar yang bisa meretas dan menghancurkan segalanya, benang yang tak terhitung jumlahnya terjalin bersama, berbagai metode menyerang yang mereka gunakan, semuanya diarahkan dan menyelimuti Luo Feng saja. Kelompok idiot yang menjijikkan ini. Luo Feng sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Kemudian, segera, tubuhnya yang saleh bergetar. Crazy Demon Extermination Godly Armor tiba-tiba melebar. Segera setelah itu mengembun menjadi dewa binatang kadal raksasa bertanduk tunggal. Itu seperti Golden Sulfon Armor Yin Tuo dan 5 Chaos Masters Crazy Demon Extermination Godly Armor, yang juga bisa berubah menjadi dewa binatang, tubuh mereka yang sebenarnya akan bersembunyi di dalam tubuh para dewa binatang. Biasanya, baju besi pelindung yang bisa mengembang keluar dan kemudian mengembun menjadi bentuk dewa binatang jauh lebih berharga daripada harta sejati istana puncak biasa. Mengaum, kadal bertanduk tunggal itu mengeluarkan raungan yang menusuk. Tidak peduli seberapa kuat 8 jenis serangan yang terhubung dengannya, itu tidak menunjukkan sedikit pun kerusakan. Klan Mata Ilahi, Tanah Suci Bulan Ungu, dan Tanah Suci Kaisar Timur, kadal bertanduk tunggal meraung marah. Tidak kusangka kalian semua bisa tidak tahu malu sejauh itu. Makhluk-makhluk hebat dari klan Mata Ilahi mengejek. Tidak tahu malu? Apa lelucon yang bagus? Dengan kiamat yang akan datang, warisan Sungai Duandong yang berharga ini adalah satu-satunya harapan kami untuk bertahan hidup. Untuk warisan ini, tidak ada yang bisa kita lakukan dengan cukup tak tahu malu. Seorang tetua berwajah 3 dengan 8 tangan dari Tanah Suci Bulan Ungu mencibir dan berkata, Luo Feng, kalian manusia juga menginginkan warisan ini. Anda hanyalah ras kecil yang lemah dengan satu penguasa tertinggi alam semesta. Betapa konyolnya. Kadal bertanduk tunggal itu menatapnya dengan tatapan acuh tak acuh. Lemah. Mereka pasti tidak menyadari kekuatan pencipta kapak besar. Makhluk agung yang dingin dan suram dari klan Mata Ilahi memelototi Luo Feng. Kamu pikir kamu bisa mengabaikan kami hanya karena kamu memiliki harta armor? Semuanya, saatnya mengambil tindakan.
Mari kita musnahkan ancaman terbesar ini dengan cara kita. Tentu, bahkan jika kita tidak berhasil membunuhnya, kita harus memastikan bahwa dia tidak dapat fokus mempelajari game Kaisar Badak. Tiba-tiba, 8 penguasa alam semesta terus mengepung Luo Feng. Sebelumnya, mereka telah berdiri jauh dan hanya mengeksekusi teknik mereka dengan kekuatan dewa mereka, jadi kekuatan serangan mereka tidak terlalu kuat. Tapi kali ini, mayoritas dari mereka adalah master alam semesta tingkat kelima atau setidaknya tingkat keempat. Mereka semua melakukan gerakan membunuh, baik itu serangan jiwa atau serangan jarak dekat. Mengaum, kadal bertanduk tunggal itu terus mengaum dengan marah. Sekelompok bajingan, kalian semua bahkan tidak berani melalui putaran pemahaman yang adil. Petik 2. Apa itu keadilan? Kamu manusia yang lemah. Anda tidak memenuhi syarat untuk meminta keadilan. Kamu terlalu lemah. Haha, betapa lucunya kamu. Petik 2. Di tengah semua olok-olok dan ejekan, mereka menghujani kadal bertanduk tunggal tanpa menahan apapun. Hong, kadal bertanduk tunggal itu terhuyung mundur dan menabrak dinding samping, bertabrakan dengan salah satu pilar batu yang menampilkan bayangan virtual 3 dimensi. Ini menyebabkan pilar batu bergetar, tetapi tidak bisa dihancurkan. Dengan demikian, 8 penguasa alam semesta semakin merajalela dalam serangan mereka. Di bawah serangan gencar mereka, Luo Feng dibuat tak berdaya tanpa ruang untuk pembalasan. Crazy Demon Extermination Godly Armor, ketika diperluas menjadi dewa binatang, memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Dia pikir, itu sebanding dengan harta sejati Istana Puncak, namun kekuatan tempurnya masih pada standar tingkat keempat. Dari 8, 6 jelas lebih kuat dari saya, dan saya hanya setara dengan 2 lainnya. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa keduanya tidak membawa saya satu persatu, mereka semua mengeroyok saya. Luo Feng panik. Dia mempertahankan stabilitas kadal bertanduk tunggal dengan mengkonsumsi kekuatan dewanya. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melawan dan menghindari serangan mereka, dia masih dihancurkan. Di tengah semua pertempuran ini, dia harus memastikan bahwa dia menjaga stabilitas kadal bertanduk tunggal. Ini saja, membuatnya terganggu. Efisiensi pemahaman tiba-tiba turun. Menjijikkan, geram Luo Feng. Sungai Duandong hanya menyaksikan semua ini terjadi. Luo Feng sangat marah. Dia juga bingung dengan niat sebenarnya Sungai Duandong. Karena Sungai Duandong telah membuat komentar seperti itu sebelumnya, seolah-olah dia ingin menjadikan Luo Feng sebagai musuh publik. Fakta bahwa Luo Feng memiliki waktu kultivasi yang relatif singkat terkenal di seluruh samudra alam semesta, dan dia adalah bagian dari kelompok pertama yang masuk untuk menerima warisan untuk putaran ini. Ketika dia berada di instrumen Magi Cube, dia mampu membuat kesan di Sungai Duandong, dan dia juga orang pertama yang berhasil memahami tahap ke-124 dari game Rhinoceros Emperor. Berbagai faktor berperan. Bagaimana klan Mata Ilahi, Tanah Suci Bulan Ungu, dan Tanah Suci Kaisar Timur bisa menonton sementara Luo Feng akan menerima warisan itu? Tentu saja mereka akan menggunakan cara mereka yang paling licik untuk menghentikannya. Mengaum, kadal bertanduk tunggal mengeluarkan raungan marah, dan 4 kaki berkuku tiba-tiba menginjak tanah saat berlari melintasi bayang-bayang dan terbang menuju ujung lorong, di mana sekelompok roh dewa abadi lainnya berada. Tidak baik, berlindung, semuanya. Roh-roh dewa yang tidak mati itu semuanya sangat terkejut. Mereka terlibat dalam pertempuran antara penguasa alam semesta. Faktanya, sejak awal pengepungan, belum ada yang dimusnahkan karena tidak ada yang tahu aturan apa yang akan diterapkan Sungai Duandong. Karena itu adalah pemilihan kandidat satu kali, Sungai Duandong kemungkinan besar tidak ingin melihat pembunuhan di antara kandidatnya. Itulah sebabnya 8 penguasa alam semesta membuat langkah cerdas untuk mengendalikan menahan saat menyerang Luo Feng. Ini juga mengapa semua pertempuran yang telah terjadi tidak melibatkan roh-roh dewa yang tidak pernah mati itu. Tapi sekarang, Luo Feng telah menyerbu masuk di antara kelompok roh dewa yang abadi. Begitu pertempuran dimulai, bahkan jika upaya dilakukan untuk mengendalikan situasi, bahkan implikasi kecil kemungkinan besar akan menyebabkan seorang pejuang abadi menghadapi pemusnahan. Peng! Sebuah palu berat yang menyilaukan muncul, sepertinya memenuhi seluruh ruang antara langit dan bumi. Itu meretas bagian belakang kadal bertanduk tunggal, menyebabkannya berlutut. Serangan gelombang tak terlihat dihasilkan secara berurutan, dan roh dewa abadi yang telah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dengan kecepatan kilat masih terlibat. 2 yang tidak beruntung akhirnya menghadapi kehancuran dan menjadi abu yang terbawa angin.
Mereka langsung bubar saat dimusnahkan. Mati. Kadal bertanduk tunggal itu melihat ke belakang sekali. 2 pejuang abadi telah kehilangan nyawa mereka. 8 penguasa alam semesta yang mengepung Luo Feng juga terkejut. Mereka sementara berhenti untuk mengamati gerakan di sekitar mereka. Shadow Dust Master, Sorcerer Sprite Master, dan Dirbak Master juga menonton dengan penuh semangat. Mereka bertiga belum ikut campur dengan hal-hal yang menyangkut Luo Feng sejak sekelompok makhluk besar telah tiba. Karena mereka bertiga, mewakili klan Mata Ilahi dan Tanah Suci Bulan Ungu, adalah kandidat yang paling berharap untuk warisan, kedua kelompok kekuatan secara alami tidak akan membiarkan mereka mengambil risiko. Terjadi keheningan sesaat. Kadal bertanduk tunggal dan 8 penguasa alam semesta mengepung semuanya menyaksikan, menunggu untuk melihat apakah kematian 2 pejuang abadi akan membangkitkan tindakan apapun dari Sungai Duandong. Ci. Tiba-tiba, dari pilar-pilar batu dengan bayangan maya 3 dimensi, 123 di kiri dan 123 di kanan terjadi ledakan garis hitam dan putih. Sebanyak 246 sinar cahaya berkumpul di udara dalam sekejap. Mereka berubah menjadi sinar tunggal yang memiliki rohnya sendiri, berenang seperti ular air. Sinar cahaya ini segera menyapu ke arah Master Alam Semesta dari East Emperor Universe yang melakukan serangan ke Luo Feng dengan palu besarnya. Sinar-sinar cahaya sangat cepat. Itu melebihi 100 kali kecepatan cahaya, melebihi batas yang diizinkan oleh hukum alam semesta. Semua makhluk besar merasakan gelombang yang cepat dan kuat. Raungan keengganan terdengar saat Master Alam Semesta yang agung yang memegang palu salehnya dimusnahkan, meninggalkan beberapa harta sejati di tanah. Ratusan sinar cahaya mulai menutupi dan berputar di sekitar palu dewa, baju besi, dan beberapa harta sejati lainnya. Kemudian mereka dengan cepat dikirim ke salah satu pilar batu terdekat dengan bayangan virtual 3 dimensi. Palu, baju besi, dan harta sejati lainnya langsung menghilang ke dalam pilar. Keheningan kembali terjadi di dalam lorong. Lama kemudian, suara-suara pelan mulai berbicara. Tuan Pencipta Kabut sudah mati? Tuan Pencipta Kabut. Tuan Pencipta Kabut dari alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur. Setiap makhluk besar yang hadir terkejut. Bahkan Luo Feng merasakan getaran di hatinya. Ini benar-benar menakutkan. Awalnya, dia berpikir bahwa bahkan jika Sungai Duandong akan memberikan hukuman, itu mungkin seperti mengerahkan bawahannya yang seperti monster, seperti Quello. Tapi yang sangat mengejutkannya, banyak pilar batu di sepanjang lorong berisi teknik rahasia, yang dapat diaktifkan bahkan setelah tuan mereka telah dimusnahkan tak terhitung banyaknya era reinkarnasi yang lalu. Satu serangan, dan Master Pencipta Kabut dimusnahkan. Master Pencipta Kabut telah menjadi bentuk kehidupan khusus yang hidup di alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur. Dia ahli dalam teknik seperti menjebak musuh, dan lebih jauh lagi, dia pada awalnya adalah jiwa yang hidup yang terdiri dari kumpulan kabut. Bahkan setelah dia diringkas menjadi bentuk manusia, membunuhnya masih sangat sulit. Dia telah menghabiskan era reinkarnasi yang tak terhitung banyaknya untuk mengembangkan pencapaiannya dalam teknik rahasia. Jadi meskipun dia hanya jiwa hidup yang terdiri dari kabut, dia mampu melakukan serangan yang sangat kuat. Dalam hal kekuatan, dia pasti sebanding dengan pemimpin kota Primal Chaos. Dan dalam hal kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, dia lebih kuat. Bentuk kehidupan ini telah hidup melalui usia yang sangat panjang. Dia telah menjadi makhluk yang bisa menjelajahi samudra alam semesta tanpa menahan diri. Bahkan Master tertinggi alam semesta menganggapnya sangat sulit untuk dimusnahkan. Dan dalam satu pukulan, dia menemui kehancuran? Mengerikan. Ini terlalu menakutkan. Master Pencipta Kabut dimusnahkan begitu saja. Beberapa roh dewa abadi yang lebih lemah menunjukkan ketakutan di mata mereka. Luo Feng, di sisi lain, diam-diam menghela nafas lega. Sungai Duandong memang mengesankan. Meskipun teknik yang menggelegar mungkin sudah cukup untuk menakut-nakuti kelompok ini, Sungai Duandong kejam, mengeksekusi pemusnahan instan dan menjara harta karun dengan segera. Sebelumnya, ketika kami mengepung bentuk manusia Bima Sakti, Sungai Lord Duandong tidak menghentikan kami sama sekali, kata pria suram dan dingin dari klan Mata Ilahi. Kali ini, itu pasti karena roh dewa yang tidak mati terlibat, jadi Master Pencipta Kabut harus mati. Dia menambahkan dengan sikap menyendiri, selama kita tidak melibatkan makhluk hebat di sekitar kita, kita seharusnya baik-baik saja. Benar, kami berjuang begitu lama, namun dia tidak menghentikan kami. Dia tidak menghukum kita. Ayo bergerak.
Kami adalah 3 kelompok kekuatan dengan keuntungan terbesar sekarang. Kita tidak boleh membiarkan Luo Feng menjadi kandidat utama untuk menerima warisan itu. Kita harus menahannya dulu. Adapun kita 3 kelompok kekuatan, kita hanya harus mengandalkan kemampuan masing-masing. Petik 2. Saya mengusulkan agar semua roh dewa dan ksatria alam semesta yang abadi untuk sementara pergi ke harta sejati istana, kata pria suram dan dingin itu segera. Kami sudah tahu aturannya. Sekarang kita hanya perlu membiasakan diri dengan cara bermain game. Biarkan mereka tinggal di dalam harta karun istana yang sebenarnya untuk bekerja memahami permainan terlebih dahulu. Ini akan memastikan bahwa mereka tidak mungkin terlibat dengan cara apapun. Ide bagus. Aku yang kedua. 3 kelompok kekuatan klan mata ilahi, tanah suci bulan ungu, dan tanah suci kaisar timur tidak ragu lagi. Dengan penguasa alam semesta yang mengambil alih dan semua ksatria alam semesta dan roh dewa abadi di bawah komando mereka, semua dikirim ke istana harta karun yang sebenarnya untuk saat ini. Luo Feng dalam bentuk kadal bertanduk tunggal saat dia berdiri di tempatnya, melihat 7 sosok lainnya di kejauhan. Master pencipta kabut sudah mati. Apakah kalian semua mencari kematian kalian juga? Kadal bertanduk tunggal itu menggeram pelan. Seorang pria dari alam semesta tanah suci kaisar timur yang seluruh tubuhnya dikelilingi tanaman merambat dan dedaunan hijau menjawab dengan bercanda, tubuh utama master pencipta kabut telah dimusnahkan, tetapi ia masih memiliki tubuh lainnya yang tetap hidup. Kami semua di sekitar Anda dapat membagi tubuh kami. Selama kami dapat menghancurkanmu sehingga kamu tidak dapat meletakkan tangan pada warisan. Apakah itu penting jika tubuh utama kita dimusnahkan? Petik 2. Betul sekali. Selama manusia ini mati, kematian kita berharga. Saya datang ke sini, awalnya, tanpa niat untuk mendapatkan warisan itu. Selama saya bisa menghilangkan semua penghalang yang menghalangi anggota klan saya untuk bisa mendapatkan warisan itu, pemusnahan itu berharga. Petik 2. 7 penguasa alam semesta semuanya siap secara mental. Jika mereka dimusnahkan, mereka akan melakukannya dengan sangat rela, belum lagi bahwa mereka bersedia dimusnahkan di lorong, yang hanya berarti pemusnahan tubuh mereka. Tubuh mereka yang terbelah akan tetap hidup. Kamu manusia kecil yang lemah, bermimpilah. Warisan ini, Anda tidak akan pernah mendapatkannya. 7 sosok mengelilingi kadal bertanduk tunggal itu dan menyerbu ke arahnya pada saat yang bersamaan. Mereka semua sudah siap dan lebih suka melepaskan kesempatan mereka untuk memahami permainan Kaisar Badak hanya untuk memastikan bahwa mereka memiliki manusia ini di bawah kendali, sehingga mereka dapat menghancurkannya.